Shalom. Kita ketemu lagi ya. Pertama-tama saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia yang saya terima dari puji-pujian yang sangat indah. Dan kemarin juga pas sore saya kesini saya juga melihat latihan kur yang luar biasa juga puji-pujian kemarin. Semoga Tuhan selalu mengingat segala usaha kalian untuk mempersiapkan kebaktian untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga tidak lupa ibu-ibu, mami-mami kita yang di dapur yang selalu menyediakan makanan dari kemarin luar biasa. Semoga Tuhan juga ingat itu semua dan Tuhan memberikan kepada kita hari ini sukacita yang besar. Ya, karena kita bersama-sama berkumpul untuk memuji, memuliakan Tuhan. Hari ini saya ingin membagi kasih karunia kepada saudara-saudara sekalian dengan perenungan kembali Alkitab. Perenungan kembali Alkitab. Ya, Alkitab ini adalah harta karun yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi hari ini saya akan ngajak saudara-saudara sekalian piknik. Piknik di dalam sini bukan di luar. Ya, saya akan ngajak saudara-saudara sekalian jalan-jalan. Bagi yang sudah sering baca Alkitab mungkin kalian lebih mengerti apa yang saya katakan. Kalau tidak mungkin nanti satu hari pada saat kalian baca Alkitab kalian juga akan mendapatkan kasih karunia, bisa mengerti betapa besarnya kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Oke. Kita lihat hal yang penting di dalam kehidupan seorang Kristen apa ya kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen hal penting bagi kita apa? Kadang-kadang kita lihat apakah itu ritual-ritual di dalam gereja kah? Atau penyembahan-penyembahan yang kita lakukan, puji-pujian? Ya kita lakukan di gereja juga. Ya persembahan, pelayanan. Atau juga mungkin ada yang mengharapkan mukjizat, penyembuhan. Ya, mungkin juga ada gereja-gereja yang berfokus kepada bahasa roh, ya. Atau ada yang berfokus kepada belajar Alkitab. Mempelajari Alkitab. Nah, hari ini kita mau sharing, mau renungkan kembali lagi Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita itu bagaimana kita harus menggunakannya di dalam kehidupan iman kita. Ya. Kita akan coba renungkan dulu bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman. Ya, 2 minggu lalu waktu saya datang kita tidak baca firman ya. Karena hari ini saya agak serakah. Kebaktian kedua pun saya akan sharingkan lanjutan dari firman ini. Jadi akan dibagi menjadi 2. Yang sore itu adalah kesimpulannya. Ya, semoga saudara-saudara sekalian jangan pulang ya. Karena kalau pulang cuma dapat setengah, kesimpulannya nggak ada. Ya, coba kita lihat Mazmur 148 ayat 5. Itu berbunyi apa? Baiklah semuanya memuji nama Tuhan sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Jadi Tuhan memberikan perintah semuanya tercipta. Ya, kita lanjut. Kita lihat lagi manusia pada saat jatuh ke dalam dosa mereka kehilangan firman kan? Ya. Nah, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, kehilangan firman itu apa yang terjadi? Supaya kita untuk merenungkan Alkitab kita harus tarik dulu akarnya, akar permasalahan di Taman Eden itu apa yang terjadi. Baru nanti kita bisa membereskan diri kita dengan Tuhan untuk mengembalikan posisi sebelum Taman Eden itu rusak gara-gara dosa. Ya, kita akan lihat Kejadian 3. Ya. Tetapi Tuhan telah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengarkan bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau memakannya?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah itu
kepadaku maka kumakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Allah, berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular ini yang memperdaya aku, maka kumakan. Kalau kita lihat percakapan ini kayaknya nggak nyambung ya. Percakapan Tuhan menanyakan sesuatu, tapi dijawabnya, misalnya Tuhan nanya, Adam di mana kamu? Harusnya, ya Tuhan saya ada di sini. Jelas kan? Tapi jawabnya berputar-putar. Kita lanjut. Harus diklik ya kita. Jadi kita lihat berputar-putarnya seperti apa. Pertama, manusia tidak menjawab firman Tuhan dengan tepat. Ya, tidak menjawab firman Tuhan, kemudian menyalahkan Tuhan. Apakah kamu sudah makan? Iya Tuhan, ampuni saya sudah makan, saya melanggar perintah Tuhan misalnya. Tapi dia bilang apa? Perempuan yang kamu tempatkan di sampingku, dia yang beri aku, bukan salah saya. Tuhan yang tempatkan perempuan itu kan. Terus sebenarnya Tuhan bertanya kan bukan berarti Tuhan tidak tahu Adam ada di mana. Apakah dia sudah makan, tidak makan, Tuhan kan harusnya tahu. Tapi Tuhan tanya lagi. Tuhan selalu mengharapkan kita bertobat dengan pertanyaan-pertanyaannya. Tapi manusia selalu mengelak, dan mengelak. Kenapa? Karena setelah manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia mulai tahu apa yang baik bagi dirinya sendiri menurut pikirannya sendiri. Bukan menurut Tuhan lagi. Makanya karena manusia mulai menggunakan pikiran yang baik demi dirinya sendiri, berarti apa? Permulaan egosentris. Permulaan egosentris. Jadi segala sesuatu itu berfokus kepada dia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bersifat rohania. Manusia adalah daging. Akhirnya sama Tuhan tidak nyambung lagi. Makanya di mata manusia itu adalah pembohong. Pendusta, ya kita lihat kenapa dia bisa menjadi pendusta? Karena dia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya kita lihat ayat Yohanes bagaimana Yesus marah kepada orang-orang di zaman orang Israel, orang-orang Farisi dan imam-imam. Dia bilang apa? Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak mula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dan kalau kita baca juga di Roma, misalnya di Roma pasal 3 ayat 4 mengatakan juga tidak ada manusia yang benar. Semua pembohong. Kenapa pembohong? Karena kita berpikir dengan kedagingan, sedangkan Tuhan adalah roh. Pada saat kita melakukan sesuai dengan kepikiran kedagingan kita, itulah buat Tuhan sesuatu yang bohong. Makanya hari ini kita perlu lagi balik ke awal sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Kita lanjut. Alkitab memberikan hikmat kepada kita untuk supaya kita bisa kembali ke posisi itu. Kitab suci memberi hikmat pengajaran supaya kita bisa memperbaiki kelakuan kita yang sudah rusak pada saat dosa di Taman Eden terjadi. Ya, coba kita lihat 2 Timotius 3, 15-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Sebab tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk tetap berbuat kebaikan. Ini yang sesuai dengan Allah. Ya, kita balik lagi. Kita lanjut. Untuk itu semua makanya kita perlu apa? Kembali ke Alkitab. Kita perlu kembali ke Alkitab sebagai standar buat kita untuk bisa melakukan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah.
Mengapa firman itu di dalam Alkitab penting buat kita? Karena apa? Berbeda dengan binatang, berkat besar yang Allah berikan kepada manusia adalah bahasa. Karena dengan bahasa itulah kita bisa berkomunikasi, kita bisa memiliki hikmat, pengertian, bisa bertumbuh. Ya, Ayub 35 ayat 11. Yang memberikan kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara. Ya, Tuhan berikan kita itu lebih dari binatang dan burung supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan bahasa. Kenapa? Lanjut. Karena Allah kita adalah Allah yang bersabda. Allah kita adalah Allah yang bersabda. Ya. Bukan berhala yang bisu. Kita lihat dua ayat ini Mazmur 115 3 sampai 5. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Itulah berhala. Kalau kita menyembah Tuhan dengan ada wujudnya, dengan bayangan wujudnya, tidak nyambung. Ya, kenapa? Itu ditegaskan lagi di Ulangan 4:12. Lalu berfirman Allah kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Poinnya di sini, hanya ada suara, nggak ada wujud. Pada saat nanti kita membaca Alkitab, kita mau coba merenungkan apa suatu perikop di dalam Alkitab supaya kita bisa mengerti artinya secara rohani, kita harus membayangkan ini. Bahwa Allah itu adalah Allah yang bersabda, ada suara dan kata-kata tapi tidak ada wujud. Ya, nanti kita akan melihat maksudnya apa, nanti akan mengerti. Ya, balik. Terus Allah menyatakan dirinya melalui apa? Pewahyuan. Karena Allah kita adalah Allah yang berkata-kata, Dia menyatakan dirinya melalui pewahyuan. Dan pewahyuan Allah ada dua macam. Pertama adalah pewahyuan secara alam. Ya, Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Balik. Jadi kita bisa melihat bahwa apa? Alam semesta ini dengan melihat pohon-pohon, dengan melihat awan, ya, dengan melihat matahari, bulan, bintang, kita bisa tahu bahwa oh Tuhan itu ada. Tuhan itu mengatur segala sesuatu. Jadi kita nggak bisa berdalih, oh saya nggak tahu ada Tuhan. Pas nanti mungkin di depan pintu surga, sorry Tuhan saya nggak tahu ada kamu loh. Tapi Tuhan bilang ini semua ciptaan itu kamu lihat harusnya kamu bisa tahu. Kan kita juga tahu misalnya lukisan Avandi. Kita pas lihat sekilas kita tahu, oh itu lukisan Avandi, semua orang bisa tahu. Oh itu lukisan acak-acakan ya. Oh itu Avandi gitu. Tapi ada yang palsu dan banyak yang palsu. Yang tahu siapa? Yang menyelidiki. Yang mempelajari gimana goresannya, bagaimana pada saat Avandi dia punya kebiasaannya seperti apa. Yang menyelidiki itulah yang tahu bahwa oh ini yang Avandi yang asli. Kalau itu bukan Avandi yang asli misalnya. Berarti kita harus menyelidiki. Kita nggak bisa berdalih bahwa saya nggak tahu. Kenapa kita beli lukisan Avandi, oh saya lagi BU nih padahal lukisannya 1 miliar misalnya. Udah 300 juta aja saya lagi BU. Wah kita nafsu kita beli, tahu-taunya kita ketipu. Yang kita ketipu yang bodoh, bukan yang nipu yang salah. Yang nipu juga salah, tapi kita jangan salahkan dia karena kenapa kita serakah, kita nggak belajar. Kita nggak tahu itu palsu. Jadi jangan salahkan. Pada saat kita ketipu dalam hal apapun, jangan nyalakan yang nipu kita.
Kita yang tertipu itulah kita bodoh. Kita harus bertobat. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering ditipu oleh setan iblis dalam berbagai macam hal. Ya. Itu kita harus melewati. Jadi tujuan pewahyuan secara umum ini melalui alam semesta adalah menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Kita nggak bisa berdalih bahwa Tuhan nggak ada. Tapi itu nggak ada urusan dengan pengampunan dosa. Dengan tahu Tuhan ada tidak buat dosa kita diampuni. Ya. Makanya ada pewahyuan khusus. Pewahyuan khusus itu apa? Melalui Yesus Kristus. Ya, kita lihat kenapa pewahyuan khusus itu melalui Yesus Kristus? Kenapa? Dikatakan bahwa sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Yesus Kristus itu bukan setengah dewa, setengah manusia. Tapi dia benar-benar 100% Allah. Karena bilang penuh keilahiannya. Dan juga Yohanes 1 pasal 14 menyaksikan apa? Firman itu menjadi manusia. Dia adalah firman, Allah adalah firman. Kan Yohanes pasal 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Bagaimana kita melihat kemuliaannya? Ya kita harus baca Alkitab. Balik ke Alkitab lagi. Makanya Yesus Kristus diberikan sebagai pewahyuan khusus untuk mengerti Allah. Karena dia sendiri adalah Allah. Allah kan roh. Ya, Allah yang menjadi manusia yang bisa dilihat oleh manusia adalah Yesus Kristus. Dia sendiri adalah Allah. Di sini katakan apa? Penuh kealahannya. Ya, balik. Nah, terus bagaimana pewahyuan khusus dilakukan oleh Yesus Kristus? Jelas dikatakan di Yohanes 15 ayat 39 mengatakan apa? Kitab suci memberi kesaksian tentang aku. Itu Yesus yang katakan. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, kamu menyangka olehnya kamu bisa selamat. Tapi kitab suci itu menyaksikan tentang Yesus Kristus. Jadi buku ini perjanjian lama, perjanjian baru menyaksikan Yesus Kristus. Ya, balik. Yang berikutnya apa? Bahwa Yesus Kristus mendatangkan penyelamatan. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, kita yang udah baca buku sejarah penebusan udah hafal ya. Bahwa ada keturunan perempuan. Ya, nggak usah diceritakan lagi, kita semua yang di sini udah hafal keturunan perempuan. Yang dijanjikan pada saat manusia jatuh ke dalam dosa sudah dijanjikan. Nah, dia datang, Yesus Kristus untuk datang untuk menyelamatkan dosa kita. Ya, Kisah 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Enggak ada guru-guru spiritual di dunia ini yang bisa membereskan masalah dosa manusia. Makanya agama Hindu, agama Buddha mereka percaya apa? Karma. Dan karma ini tidak bisa dihapus. Karma ini harus dibayar. Orang tua kita punya karma buruk, kita sebagai keturunannya harus kita membayar karma orang tua kita. Kita menyimpan karma supaya anak-anak cucu kita baik. Tapi bukan berarti orang Hindu Buddha itu dia ingin reinkarnasi terus menerus. Mereka ingin berbuat karma baik terus, sampai mereka bisa mencapai tingkat yang namanya moksa. Moksa itu bukan bahasa Korea pendeta. Moksa itu bahasa Sangsekerta yang berarti kehidupan tingkat dewa. Dewa-dewi. Moksa. Nah, moksa inilah yang bisa berkomunikasi langsung dengan Sang Yang Widiwasa, Allah yang maha besar, yang maha esa itu. Makanya orang-orang yang beragama Hindu Buddha itu mereka kita lihat menyembah banyak dewa. Kenapa? Mereka harus melalui dewa-dewa ini untuk bisa ke yang nomor satu yang paling tinggi.
Karena yang moksa inilah yang bisa membawa doa mereka sebagai perantara kepada yang paling tinggi. Makanya ada dewa pengetahuan, Ganesha, dewa kesuburan, dewa apa, banyak sekali dewa. Ya, orang Cina dewa perang Kuankong katanya. Ya, dewa uang, Caisen. Ya, banyak dewa itu dibikin untuk fasilitasi orang yang ingin berdoa. Tapi ingat, kita orang Kristen, kita percaya Yesus Kristus, kita bisa langsung berdoa kepada Bapa kan? Gak usah lihat perantara siapa-siapa kan? Dengan percaya Yesus, posisi kita udah moksa. Betapa berbahagianya kita sebagai orang Kristen. Ya, lanjut. Terus dibilang apa? Yesus datang menyelamatkan. Berikutnya adalah pergi kepada Bapa harus melalui Yesus. Tidak ada yang bisa pergi ke Bapa tanpa melalui Yesus. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jelas sekali. Jadi Yesus datang untuk kita pergi kepada Bapa. Ya, ingat ini semua nanti pas saya ngajak jalan-jalan di dalam firman, nanti ini akan nyangkut lagi, balik lagi. Balik. Ya, terus hidup kekal itu apa? Mengenal Allah yang benar dan Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Balik. Oke. Sekarang saya mau ngajak jalan-jalan ke sini. Saya mau ngajak jalan-jalan. Tapi sebelum jalan-jalan, minum dulu ya, sorry ya. Rongkongan lagi, gak terlalu nyaman. Saya mau ada angket dulu, saya mau nanya. Ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan. Kalau merasa itu sesuai, jawab yang keras, amin. Ya, kalau tidak diam aja gak apa-apa. Ada 3 pertanyaan. Kalau memang itu ya saya setuju gitu. Amin gitu ya. Jawab ya, tolong dijawab ya. Kalau enggak. Kalau jawab dengan iman nanti pasti diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya, ada 3 pertanyaan yang saya mau tanya. Apakah ada Roh Kudus di dalam saudara-saudara sekalian? Luar biasa. Luar biasa. Pertanyaan kedua. Apakah ada Yesus Kristus di dalam saudara-saudara sekalian? Luar biasa. Satu lagi. Apakah ada Bapa, Allah Bapa di dalam saudara-saudara sekalian? Luar biasa. Di sini kurang lebih ada 100 orang ya. Berarti di dalam kalian itu crowded banget ya. Di dalam kalian ada Roh Kudus, ada Yesus, ada Bapa, ada diri kalian sendiri. Crowded banget di dalam diri kalian. Terus semua ngaku ada kan? Saya juga ngaku sih sebenarnya. Saya juga amin. Berarti Yesusnya banyak di ruang ini aja ada 100. Roh Kudusnya juga ada 100 di sini. Kok bisa gitu ya? Pernah gak kalian bayangkan kenapa kita ngaku-ngaku bahwa Yesus ada di dalam diri aku, Roh Kudus ada di dalam diri aku, tapi orang lain juga ngakuin banyak bener Yesusnya gitu. Ya, oke. Kuisnya udah selesai. Sekarang saya mau nanya lagi. Nama Allah kita siapa? Allah mengatakan dia itu siapa, nama dia. Pas ditanya namanya dia bilang apa? Itu adalah aku. Ngerti gak maksudnya? Bahasa Inggrisnya apa? I'm who I am. Ya. Kalau bahasa Yunaninya mulai bingung ya. Ego emi. Kalau bahasa Ibrani mungkin ada yang tahu. Bahasa Ibrani apa? Nggak ada yang tahu sini. Ehye, Asher Ehye. Ngerti nggak? Tambah nggak ngerti, aku juga ngerti, aku cuma ngomong aja tapi aku sendiri nggak ngerti.
Tapi bersyukurlah kita hari ini ada orang yang ngerti bahasa Mandarin. Apa itu nama Tuhan di dalam bahasa Mandarin? Hah? Apa? Bukan yang tadi, aku adalah aku. Ada yang tahu? Apa? Kurang. Berbahagialah orang yang bisa berbahasa Mandarin, tapi kalau yang tidak pun hari ini berbahagia, karena apa? Akan ngerti. Bahasa Mandarinnya aku adalah aku, 我是自由拥有的. 我是自由拥有的. Aku ada dengan sendirinya dan aku adalah yang kekal. Saya berbahagia sebagai orang Chinese. Pada saat saya mendengar nama Tuhan, saya sangat mengerti. Saya orang Indonesia, aku adalah aku, apa sih aku adalah aku gitu. Tapi pada saat saya dikasih tahu nama aku adalah aku itu adalah 我是自由拥有的. Aku ada dengan sendirinya dan akulah yang kekal, akulah yang selama-lamanya. Dari situ kita bisa tahu apa? Bahwa Allah itu dia bisa apa aja. Pada saat kita lagi kesedihan, kita lagi ada masalah. Bukankah ada Yehova Nisi? Ya, kita ada masalah besar yang kita nggak bisa selesaikan. Bukankah ada Yehova Yire, Yehova Shalom? Pada saat kita berkekurangan, bukankah ada Yehova Yire? Kalau kita sakit, bukankah kita ada Yehova Rapah? Ya, banyak kita punya Allah. Kenapa? Dia adalah yang ada dengan sendirinya. Kalau kita perlu sesuatu, dia bisa menjadi seseorang yang bisa menolong kita. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi kita juga ada, sebagai orang Kristen, kita juga ada 3 Allah lagi ya. Siapa? Ya, apalagi itu? Kok banyak sekali Allah-Allah ya? Hari ini saya tidak sedang memberitahukan kepada saudara-saudara sekalian atau menafsirkan Trinitas dengan penafsiran baru atau enggak. Tapi saya mau ngajak saudara-saudara memikirkan Trinitas yang diberikan kepada kita hari ini. Dilihat dari sejarah penebusan, bagaimana kita ditebus. Karena saya terus terang, saya baca banyak penafsiran tentang Trinitas, saya sendiri tidak mengerti. Dan orang yang menafsirkan Trinitas dengan yang lain juga saling tidak klop. Iya kan? Tapi kalau kita renungkan sejarah penebusan, Trinitas itu bagaimana kita melihatnya, bahwa Allah itu adalah Allah siapa? Yehova, Yahweh. Itu adalah Allah yang menyelamatkan kan? Bagaimana Allah menyelamatkan dengan Allah Trinitas yang diberikan kepada kita yang kita bingung. Kenapa kita bingung? Karena kita membayangkan Tuhan itu ada wujud. Sadar gak? Makanya penjelasannya gak pernah bisa masuk karena apa? Kita membayangkan Allah yang ada wujud. Tadi sudah dikatakan Allah kita tidak ada wujud di Ulangan. Saya katakan lagi kepadamu, Allah itu nggak ada, Allah yang sendiri yang bilang, sudah saya peringatkan kamu nggak lihat aku ya sama sekali ya. Makanya bahasa kasarnya, bahasa prokemnya, Musa ngebet banget pengen lihat Tuhan. Tuhan sangat sayang Musa, tapi itu pun Tuhan bilang, kalau kamu ngebet gitu oke lah, kamu tunggu di lembah gunung nanti saya lewat, kamu lihat belakang saya aja ya, saya tutupin supaya kamu nggak lihat aku dan mati. Karena Tuhan mau, dia tidak mau kita sembah dia sebagai wujud. Dia adalah firman. Firman itu adalah roh yang gak ada wujud. Nah bagaimana kita melihat Trinitas sekarang? Sekali lagi bukan saya mengajarkan Trinitas dengan teori penafsiran baru ya. Saya mau ngajak kita berpikir tentang keselamatan yang dibawakan oleh Trinitas ini. Pertanyaan pertama. Bisakah kita mengenal Yesus Kristus yang dijanjikan kepada kita sebagai Mesias, penyelamat kita,
tanpa Roh Kudus? Nggak mungkin kan? Orang Yahudi 2000 tahun lalu udah gagal. Kalau kita bilang bisa, kita terlalu sombong. Mereka yang udah hafal hukum Taurat aja nggak bisa. Karena Roh Kudus belum turun. Murid-murid pun pada saat mereka Pentakosta, Roh Kudus turun, mereka baru tahu, oh yang dulu Yesus mengajarkan maksudnya ini. Oh yang dulu di atas gunung Yesus ketemu Elia dan Musa, oh maksudnya ini, oh ini, oh ini, oh itu. Akhirnya mereka ngerti karena ada Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Allah kan, Allah adalah roh dan Allah itu adalah kudus. Allah itu adalah firman, Yohanes 1:1. Ya, jadi untuk mengenal Yesus Kristus harus ada Roh Kudus. Yesus Kristus ini siapa? Ini. Kita nggak lihat Yesus dalam wujud. Jangan bayangkan lagi nanti Yesus itu pakai jubah, ada jenggotnya, rambutnya panjang, ganteng banget. Jangan bayangkan itu lagi. Yesus ini firman. Dia adalah firman yang diberikan kepada kita. Untuk mengenal si Yesus ini, kita perlu Roh Kudus. Oleh sebab itu setiap kali kita berdoa, kita perlu bimbingan Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan. Setelah kita mengenal Yesus Kristus, udah selesai. Tadi bilang apa? Kepada Bapa kan? Hanya melalui aku kepada Bapa. Tujuan kita mengenal Yesus adalah kita datang kepada Bapa. Tadi udah kita baca. Ya. Jadi Allah Trinitas itu adalah pekerjaan pengungkapan Tuhan yang sempurna. Kita meminta kasih karunia Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita pada saat Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Ya. Untuk mengenal Yesus, untuk pergi kepada Bapa. Kenapa? Yang tahu akhir zaman siapa? Malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Untuk bisa masuk surga, kita harus melakukan kehendak siapa? Bukan yang berteriak kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, saya udah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Bukan kan Yesus bilang? Dan Yesus datang ke dunia ini apa? Menyampaikan kepada kita apa yang dia dengar dari Bapa dan dia lihat dari Bapa, itulah yang disampaikan kepada kita. Makanya di Yohanes pasal 14, Yesus katakan, pada saat engkau berdoa kepadaku dalam namaku akan aku berikan kepadamu. Tapi Yohanes 16, pada saat itu engkau tidak akan meminta lagi apa-apa kepadaku, tapi kamu akan minta kepada Bapa. Dan akan diberikan kepadamu di dalam namaku. Jadi Trinitas itu adalah firman yang membimbing kita untuk mengenal Yesus Kristus. Pada saat kita mengenal Yesus Kristus, kita boleh memanggil Allah itu apa? Ya Aba, ya Bapa. Berarti posisi kita anak Allah. Kita belajar firman untuk menjadi anak Allah, menjadi Yesus kecil. Untuk mengerti Bapa kita. Kalau kita melihat itu betapa luar biasanya Trinitas yang Tuhan berikan kepada kita. Bukannya kita untuk menafsirkan ada 3 pribadi, ya nggak akan nyambung. Tapi itulah jalan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengerti Dia. Satu-satunya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Jangan bayangkan lagi wujud. Ya. Kenapa banyak gereja sesat? Firman yang disampaikan oleh pendeta adalah firman Tuhan. Tapi jemaat yang mendengarkan memuliakan bukan firmannya, pendetanya. Akhirnya pendetanya menjadi sombong, pendetanya menjadi Tuhan sendiri. Akhirnya apapun yang dilakukan adalah kesesatan. Jemaat tanggung jawab 50% atas kesesatan pendeta. Di seluruh dunia di mana aja. Makanya hati-hati. Pada saat pendeta menyampaikan firman itu adalah firman Tuhan. Jangan memuliakan pendetanya yang menyampaikan firman. Muliakanlah Tuhan dengan firman-Nya yang luar biasa yang diberikan kepada kita.
Ya, Tuhan tidak ada wujud. Kita harus hanya memuliakan Tuhan. Oke, kita lanjut. Kita udah jalan-jalan ya kita ya. Udah jalan-jalan, kita udah bertamasya sedikit ya, masih banyak. Ya. Dan isi Alkitab itu bisa cukup untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Di sini udah cukup. Tuhan kita tidak bisa dituliskan dengan lengkap. Seluruh bumi itu ditulis dengan segala firman pun gak akan cukup. Tapi ini udah cukup. Ya, kita lihat Yohanes 20 sampai 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Masih banyak ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama Dia. Balik lagi Trinitas tadi. Balik lagi kenapa kita harus merenungkan ulang Alkitab. Hal yang sangat penting, bukannya boleh iya boleh enggak. Kalau kita rindu mau masuk surga, inilah saatnya kita memikirkan kembali bagaimana kita merenungkan kembali Alkitab. Berikut. Karena apa? Iman harus berpusat kepada Yesus Kristus. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, nggak ada yang lain. Punya iman nggak? Kita tanya ke orang Kristen ya, punya iman nggak? Iya, saya punya iman. Baca Alkitab nggak? Kadang-kadang. Kalau nggak makan bisa hidup nggak? Enggak kan? Untuk itulah kita harus baca Alkitab supaya kita pada saat orang tanya kita ada iman nggak? Iya, amin, saya punya iman. Kenapa? Saya tiap hari baca Alkitab. Tiap pagi saya merenungkan Alkitab. Kemarin waktu dari Bali saya terbang ke sini, saya delay 6 jam. Dengan pesawat yang sangat luar biasa, delay 6 jam. Biasanya harusnya udah marah kan, tapi saya bersyukur. Karena delay itu saya bisa baca Alkitab 44 pasal. Dan 6 jam itu gak berasa. Gak membuat saya marah, gak membuat saya kesel, tapi saya bersyukur. Ya. Jadi ada waktu jangan main HP, jangan main sosmed, baca Alkitab kalau kita mau disebut sebagai orang beriman. Kalau kita nggak baca Alkitab, kita ngaku-ngaku berarti kita sedang membohongin diri kita sendiri. Ya. Kalau yang merasa tertusuk, puji Tuhan ya, karena kalian sehat. Kalau yang nggak merasa tertusuk, harusnya menangis dan bertobat. Karena apa? Udah bebal. Ya. Saya tidak berbicara untuk menyudutkan kalian, tapi ini kenyataan, ini firman Tuhan. Oke. Terus lanjut. Contoh iman tanpa pengertian firman yang benar. Ya kita harus tahu contohnya kan, supaya kita bisa belajar dari contoh. Contoh adalah guru yang terbaik. Ya. Oke, contoh pertama adalah pada saat Daud membawa tabut Allah dari rumah Aminadab ke Yerusalem. Apa yang terjadi? Mereka mengangkat tabut Allah dengan kereta. Ya kita baca 2 Samuel 6 ayat 3. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Setelah mengangkatnya dari rumah Aminadab yang ada di atas bukit, lalu Uza dan Ahio anak Aminadab mengantar kereta itu. Lanjut. Ya, habis itu apa? Uza mati karena memegang tabut pada saat lembu tergelincir. Dia mati. Ya kita lihat 2 Samuel 6 sampai 7. Ketika mereka sampai di depan di tempat pengirikan Nakron, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Tuhan membunuh dia di sana karena keteledorannya, ia mati di sana dekat tabut Allah.
Kalau kita pikir secara manusia, Uza ada masalah enggak? Enggak kan? Lembu tergerincir daripada tabutnya jatuh, ya ditahan dong. Tapi Tuhan menyambar dia. Tuhan kejam ya? Kejam enggak Tuhan? Tuhan enggak kejam. Manusia yang salah. Mari kita bertamasya lagi. Balik. Ya, mari kita bertamasya lagi. Kenapa kita harus bertamasya di dalam Alkitab? Karena kita harus tahu latar belakangnya. Kenapa ini terjadi? Apa yang kita bisa pelajari dari hal-hal tersebut? Sebelum tamasya lanjutin dulu. Saya yang pencet ya. Enggak usah. Enggak usah. Balik lagi. Balik lagi. Balik satu. Oke, ini aja. Kita bertamasya dulu ya. Tabut perjanjian itu dibuat kapan? Ada yang tahu? Yang baca buku sejarah penebusan pasti tahu kan? Tahun berapa? 46. Mereka selama setahun berangkat dari Sinai, ya pas berangkat 1446, benar juga. Ya kurang lebih lah, benar ya. Jadi tabut dibuat di Gunung Sinai sesuai dengan blueprint-nya Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa. Setelah itu apa yang terjadi? Muter-muter di padang gurun ya. Muter-muter di padang gurun selama berapa lama? 40 tahun kan? Tadi 1446 kurangin 40 berarti 1406. Itu ada di mana? Setelah muter-muter di padang gurun, Gilgal. Oh memang hebat ya baca. Ada di Gilgal di tahun 1406. Kenapa taruh di Gilgal? Karena ada perang penaklukan tanah Kanaan selama berapa tahun? 6 tahun penaklukan, pembagian tanah 10 tahun, totalnya memang 16 tahun ya. Jadi setelah perang selesai, berarti tahun berapa? Bukan, perang selesai. 1400 kan pas ya, 1400 itu tabut dari Gilgal pindah ke mana? Shilo, memang hebat, Cencen. Dari Gilgal pindah ke Shilo. Dari Shilo itu ditaruh selama berapa lama? 298 tahun. Sampai terjadi perang Afek di 1102 ya, 1102 perang Afek. Kenapa dikatakan perang Afek? Karena orang Israel sedang perang sama orang Filistin. Orang Filistin berkemah di Afek, orang Israel berkemah di Ebenezer. Ya, di Ebenezer. Perang. Bawa tabut ke Ebenezer tapi kalah. Kenapa bisa kalah? Tabut kan luar biasa kan pas mereka mau masuk ke Yeriko, ingat? Nggak usah ngapa-ngapain, cuman gotong. Tembok Yeriko yang katanya tingginya luar biasa, tebelnya luar biasa bisa rubuh. Kan ini senjata yang powerful sekali. Ya, tapi kalah. Kenapa bisa kalah? Ada yang tahu? Kenapa perang Afek bangsa Israel kalah? Kenapa? Oh enggak. Karena dosa dari anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas adalah imam-imam. Tapi kurang ajarnya luar biasa. Persembahan Tuhan tidak dihargai. Jemaat yang datang memberikan persembahan
persembahannya lagi diolah, daging mentahnya diambil. Padahal belum bagian imam belum dibagi, masih dalam proses gitu. Menggunakan apa? Garpu, kayak tukang tenun, ditancepin apa yang ada di dalam kuali diambil sama mereka dengan paksa. Yang lebih parah lagi, pelayan-pelayan bait suci itu ditidurin sama mereka. Kurang ajarnya bukan main. Mereka adalah manusia-manusia yang memanfaatkan posisinya di bait suci, kemah suci, untuk hal-hal nafsu kedagingan. Harusnya tempat kemah suci itu kan tempat yang kudus. Kayak kita bait suci adalah tempat yang kudus. Nggak boleh dipergunakan untuk segala macam hal-hal duniawi. Nggak boleh. Tujuan kita di rumah Tuhan adalah untuk menguduskan diri kita. Untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk supaya kita dekat kepada Tuhan. Bukan untuk mencari keuntungan duniawi. Kita harus buang segala pikiran duniawi kayak kita di dalam rumah Tuhan. Kenapa? Karena 2 orang anak iman Eli yang kurang ajar ini, yang dursila kalau Alkitab bilang, akhirnya mereka mati. Matinya memang udah dikasih tahu, Tuhan udah kasih tahu si Samuel. Nabi Samuel, mereka nanti akan mati. Dan Eli tahu, tapi negurnya cuman, jangan begitulah anak saya gitu. Harusnya kan dihukum atau diapain gitu. Kalau masih urang ya diusir-usir gitu. Gak boleh buat masalah di dalam rumah Tuhan. Makanya Tuhan juga marah sama Eli. Eli itu keturunan dari siapa? Itamar anak Harun. Yang akhirnya juga posisi imam dia juga diambil, dibalikin lagi ke posisi Eliezer melalui Zadok nanti. Ya, nanti kalau ada waktu kita belajar, ini menarik sekali bagaimana Tuhan bekerja. Nah, karena kekurang ajaran anak-anak Eli di rumah Tuhan, akhirnya harusnya tabut Tuhan yang begitu powerful itu nggak ada powernya. Firman Tuhan yang begitu berharga, kalau kita pakai dengan hati yang kotor, nggak ada gunanya sama sekali. Kenapa kita doa tidak didengarkan? Karena hati kita nggak benar kepada Tuhan. Karena permintaan kita hanya untuk nafsu kita. Makanya nggak ada powernya. Tapi kalau kita kudus di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan sangat powerful. Ya, kalau firman Tuhan bisa powerful kepada siapa aja, dunia bisa kacau, rusak. Bukannya Tuhan menyelamatkan manusia, manusia tambah rusak. Ya kan, manusia sekarang aja udah kenal pejabat aja udah petantang-petenteng kan, apalagi kenal sama Tuhan. Ya kan, parah sekali. Ya, nah dari situ kalah perang. Tabut direbut sama Filistin. Dari Ebenezer dibawa kemana? Asdod. Di Asdod apa yang terjadi? Ditaruh di kuil Dagon. Setiap pagi patung Dagonnya telungkup nyembah tabut Allah. Sampai mereka lihat, wah ini Dagon kita bisa rusak nih. Akhirnya dipindahin ke Gad dulu. Di Gad itu apa yang terjadi? Terjadi bencana borok-borok. Karena orang di Gad itu borok-borok, akhirnya teriak nggak mau orang Israel nggak mau di sini, dipindahlah ke Ekron. Orang Ekron pas dapat lihat tabut itu teriak nggak mau, mereka taruh ini mau bunuh kita semua. Akhirnya disepakati oleh tua-tua, taruh di kereta sapi 2 ekor yang baru menyusui, supaya lihat kalau ini memang kehendak Tuhan, dia harus balik ke tanah Israel. Berarti sapi itu akan jalan ke Israel, kita ikutin aja. Tapi kalau dia jalannya nggak tahu kemana, berarti kita dapat penyakit borok-borok itu hanya kebetulannya kita kena penyakit gitu. Mereka bikin maksudnya ketetapan seperti itu. Nah pas dinaikkan ke kereta sapi itu jalannya kemana? Jalannya ke
Kiryat Yearim itu di rumah Abinadab. Sebenarnya di mana? Sorry, saya juga lupa. Tapi ada satu tempat lagi baru nanti. Besemes, aduh Besemes saja lupa. Sapinya jalan sampai ke Besemes, di situ orang Lewi turunkan, bawalah ke Kiryat Yearim. Di Kiryat Yearim itu ada orang yang iseng, apa sih isi tabut? Lihat isi tabut 70 orang mati. Ya, dan baru itu setelah itu bawa ke rumah Abinadab yang ini, ya Abinadab. Nah, kesalahan pengertian di sini pada saat Daud suruh mereka bawa tabut itu, Daud nggak memerintahkan orang Lewi apa-apa. Cuma saya mau tabut itu balik ke Yerusalem. Saya udah bikin tenda, bawa tabut. Terjadilah ini. Kenapa? Mereka belajar dari pengalaman mereka, bukan kehendak Tuhan. Karena pada saat tabut itu datang sampai ke rumah Abinadab, itu memang di tengah jalan ada orang Lewi involved, tapi dari Filistin dibalikannya pakai kereta. Pewarisan iman yang salah itu terjadi. Akhirnya pada saat Daud memerintahkan kepada keluarga Abinadab, yaitu Uza dan Ahyo, bawa ke Yerusalem. Oh, dulu itu datangnya dengan kereta dari Filistin. Mereka naikin kereta baru. Terjadilah ini. Kenapa? Mereka tidak melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan sesuai dengan cara Tuhan. Makanya kita perlu balik ke Alkitab. Jangan dengan cara pikiran kita pribadi, oh ini yang benar menurut saya, rasa saya begitu, bukan. Alkitab, makanya kita perlu baca Alkitab. Nah kita lihat 1 Tawarik 15, 11 sampai 15 itu jelas sekali dikatakan di situ. 1 Tawarik, ada yang bisa tolong saya bantu baca? Ya kan? Stop dulu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir. Artinya apa? Selama 3 bulan tabut itu ada di rumah Obed-Edom, Daud itu nggak diem. Kenapa sih ini terjadi? Makanya setelah dia tahu, oh ini masalahnya orang Lewi, karena kamu nggak hadir pada saat yang pertama itu, makanya kena masalah, kena bencana, makanya Uza mati. Ya, terus dibaca. Amin. Kenapa kita harus balik ke Alkitab ini? Jangan menggunakan pengalaman kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi apa yang Tuhan inginkan? Kita harus balik lagi ke Alkitab. Ya, kita baca ayat berikutnya. Bagaimana Daud mengakui di dalam Mazmur ini, 19 ayat 13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Yes, Daud sadar bahwa dia sesat. Kenapa? Enggak cek dan dicek dengan kitab suci. Akhirnya melakukan pekerjaan Tuhan serampangan menurut cara sendiri. Akhirnya mereka dapat masalah. Nah,
Dia bilang apa? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Artinya apa? Di dalam kita banyak yang tidak kita sadari. Kenapa? Banyak yang kita menggunakan pikiran kedagingan pribadi kita masing-masing. Kalau Daud berdoa begitu, marilah mulai hari ini kita juga berdoa. Bahwa bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Karena kalau kita dibilang kita berbuat dosa, kita nggak sadar, kita marah kan? Saya nggak merasa berbuat dosa kok kamu nuduh saya berbuat dosa. Ya, tapi kalau kita sadar kita berbuat dosa, orang tegur kita, ya saya ampunin saya juga udah bertobat di hadapan Tuhan. Harusnya kan begitu. Ya, oke kita lanjut. Kita lanjut balik. Oke, kita akan selesai di slide ini ya, karena ini udah 1 jam lebih. Karena jalan-jalannya enak ya, nggak bosen kan jalan-jalan di dalam Alkitab. Ya, kita cepat aja. Yang kedua, bangsa Israel pun saat kedatangan Yesus mereka juga tidak mengerti firman Tuhan dengan benar. Makanya mereka menantikan keturunan perempuan yang dijanjikan di Taman Eden yang kita sebut dengan proto-evangelium, proto-gospel, keturunan perempuan akan menginjak ke keturunan ular itu adalah Yesus Kristus. Kalau udah baca buku tahu ya. Adam diciptakan Tuhan di tahun 4114 ya. Jadi pada saat Yesus datang itu kan tahun 4 sebelum Masehi. Kalau secara kalender berarti 4110 tahun itu mereka tunggu Mesias. Dari janji di Taman Eden sampai Yesus datang itu 4110 tahun. Tunggu-tunggu datang gak diterima. Ya, kita lihat Yohanes 1 ayat 11. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Lanjut. Mereka tidak mengerti, karena mereka tidak mengerti Alkitab, makanya mereka menolaknya. Ayo kita lihat kisah. Ya, kisah 13:27. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpin tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapkan perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Jadi mereka bukan menggenapi keselamatan, mereka menggenapi dosa. Jangan sampai kita melakukan ini ya, makanya kita perlu belajar Alkitab, kita perlu balik ke Alkitab. 1 Korintus 2 ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab jikalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jelas sekali kan? Oke, kita balik lagi. Terus orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Padahal secara orang Kristen tanpa kebangkitan Kristus, kekristenan kita itu nggak ada gunanya. Kedatangan Yesus nggak ada gunanya. Karena untuk menebus dosa kita lah dia harus mati dan dia harus bangkit. Kalau dia nggak bangkit berarti dia ada dosanya. Maut bisa menguasai dia. Kenapa dia bangkit? Dia adalah Tuhan yang tidak ada dosa. Makanya maut tidak bisa kuasai dia. Dia bangkit bisa menyelesaikan dosa kita. Ya, kita lihat Matius 22, 23 sampai 29 dan 29. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya dan seterusnya mengenai orang yang kawin sampai 7 saudara dan kemudian kalau mati siapa nih? Yesus jawab mereka bilang apa? Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sesat. Berarti apa? Tidak mengerti Alkitab. Kenapa orang Saduki bisa tidak percaya kepada kebangkitan? Karena orang Saduki itu adalah aliran yang membaca Alkitab secara harafiah apa adanya. Secara literally. Dan mereka adalah yang menguasai bait suci. Orang Farisi adalah orang yang menafsirkan kitab suci. Mereka tidak menguasai kitab suci. Mereka adalah bagian yang di luar yang menguasai kitab suci. Itu adalah orang Saduki. Nah, kenapa Saduki bisa menganggap tidak ada? Karena di Alkitab selalu bilang apa? Sebenarnya ada, tapi mereka nggak ngerti. Ya, misalnya Musa dikumpulkan kepada nenek moyangnya di usia 120 tahun misalnya. Dikumpulkan kepada nenek moyangnya, lalu dia mati, dikumpulkan kepada nenek moyang, dikumpulkan kepada nenek moyangnya berarti kan di mata Tuhan dia tidak mati.
secara daging dia mati. Kalau nggak gitu gimana dia bisa ketemu sama Yesus di Gunung Ubah pada saat Yesus bertemu dengan Musa dan Elia kan? Bagi Tuhan dia tidak mati. Tapi secara daging mati. Nah, itulah kesalahpahaman mereka, tidak mengerti bahwa mereka dikumpulkan kepada nenek moyang itu artinya adalah dia bisa, walaupun secara badan dia udah mati, dikubur. Musa memang nggak ada kubur, tapi ungkapan itu kan nggak hanya untuk Musa ya. Banyak kepada nenek moyang, leluhur iman-iman kita gitu. Dan itulah yang membuat mereka, karena nggak ada kata kebangkitan, mereka tidak percaya kebangkitan. Padahal itu menyatakan kebangkitan juga sebenarnya. Nah, itu dimengerti oleh orang Farisi. Ya, oke, kita balik lagi. Terus Alkitab juga mengatakan ada orang yang sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi dengan kebenarannya sendiri dan tidak takluk kepada kebenaran Allah. Orang-orang Farisi juga begitu dan banyak dari kita juga begitu. Makanya kita perlu kembali ke Alkitab. Roma 10:1-3. Saudara-saudara, keinginan hatiku adalah doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kita tidak boleh begitu. Kita harus balik ke Alkitab. Amin. Kita selesai di sini. Kebaktian kedua kita akan lanjutkan dan kita akan melihat kesimpulannya. Jadi jangan pulang, sayang. Ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Di kebaktian pertama ini Engkau telah membuka hati kami untuk bisa mengerti segala rahasia yang tersembunyi di dalam Alkitab. Dan biarkan Roh Kudus tetap membimbing kami agar kami dapat mengerti. Dan biarkan setiap jemaat Engkau bekali mereka dengan segala pengertian. Dan juga bersama-sama kami boleh menikmati bait-Mu sampai sore hari nanti. Dan biarkan hanya nama-Mu dipermuliakan. Dalam waktu yang masih tersisa dalam kebaktian pertama ini juga kami ingin memberikan semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.